Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Ayo, mubahalah sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Kowe iki ngopo to Nur? Rumangsa kalah ra iso nampa, akhire sumpah mubahalah. Iki sumpahe karo sapa? Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Ini goblok meneh. Itu Gus Telek, Gus Miftah, Gus Telek. Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek gitu itu namanya. Nggak takut, saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel, ayo. Kualitas seseorang itu ditentukan dengan mulutnya. Artinya apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi dari otaknya. Wong sing ngomong kula Gus Telek ya lumrah wong otak kayak isine kebak telek. Kita lihat video ya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia. Dadaku sesek ngene iki, otakku mendidih ngene iki. Ini ancuk kabeh, asu kamu itu bong. Matamu gosok, rasa ngarani wong kowe. Asu, picak matamu. Mergo ngajine tabaya tubuh yo YouTuber akhire gobloke kana ya kuno kolan. Akhire uteke madaya kudu modal. Soalnya ora tau belajar ngaji ning pondok pesantren. Mergo ngajine tabaya tubuh yo Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Hut, gaji kamu, tuman. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Sugi Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picek. Matamu itu picak. Dobol kamu benar. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Jancuk jaran kon niku ande. Matamu picek itu. Matamu picek kowe, bajingan kowe. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Kuyo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayate 176. Niki semakin ngawur. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picak. Wanamu, kesebuan apa kowe? Tak jodoh latung tak kemua botol. Ya dari telahe, wani karaku. Ya senang enak kowe. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan
30 juta, 15 juta, 20 juta, pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam? Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Katel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jual obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jual agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh mengagumkan. Ansor, Banser, Nuril, Guntur Romli, Abu Janda, Benny Siregar. Ngentot di hotel. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam? Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kok dada saya tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Nggak mau saya, kenapa? Bacanya nggak benar. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Hendaknya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Kok bisa, Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini. Walaupun namanya gaji atau apapun. Karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu ya. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Ngentot di hotel. Semangatnya lu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Pulang ya. Matamu itu picak.
dobol kamu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek iki.